Demi latihan lomba makan lagi lawan Tan Boy Kun, gue akan menantang orang-orang untuk lomba makan juga. Kali ini lawan gue adalah Roy Ricardo, the most wanted rapper in town. Gue akan ajak dia makan nasi kandar lagi dengan lauk yang banyak. Apakah gue berhasil mengalahkan Bang Roy? Atau ternyata jangan-jangan Bang Roy ini lebih jago makan dibanding gue? Karena dia udah mulai juga bikin konten kuliner nih guys. Kita lihat ya, Bang Roy Ricardo jago makan cepet apa enggak nih? Enjoy the video! Selamat datang di lomba makan. Latihan lagi menuju menantang Tan Boy Kun. Di babak selanjutnya, gue akan terus melatih diri gue untuk bisa menang lawan dia dengan cara bikin series lomba makan ini. Dan tamu pertama gue hari ini, gue langsung bawa rapper, pengusaha liquid, petinju, pokoknya keluarnya dia menyala. Hello YouTube, let's go Anenit. Balik lagi di channel Bungkus yang ingin menang lawan Tan Boy Kun. Hari ini kita akan menantang seseorang untuk lomba makan lagi di kedai nasi kandar lagi. Yo. Subscribe boleh ya? Boleh. Boleh. Malam sebelumnya, kalau kali ini gue akan kembali menantang seseorang untuk lomba makan cepet-cepetan lagi sama gue. Tapi dari video lawan Tan Boy Kun kemarin, gue belajar banyak di soal teknik dan kira-kira isi videonya harusnya seperti apa. Kemarin gue kayak kebanyakan ngobrol. Namanya juga baru pertama kali collab, walaupun ngobrol udah sering, tapi collab tuh kemarin baru sekali ya Dis ya. Cuman kali ini kita akan mencoba formula baru di lomba makan sama bungkus. Kita nunggu dulu, lawan dan tamu kita belum datang Dis. Di judul pun sama di foto harusnya udah ada nanti fotonya ya. Ngapain lah rahasia-rahasia lagi. Gue mau nungguin Bang Roy Ricardo, ntar dia bakal datang ke sini dan kita akan tantang dia buat makan nasi kandar. Kira-kira menang siapa di antara gue sama Bang Roy? Kita belum tahu Bang Roy kayak gimana ya. Wah, tumben lo, dukung gue lo, biar dibayarin parkir ya. Datang-datang dong pinjam goceng, gue nggak ada duit lah, tapi pikir gue ada. Ayo dah, kita nunggu Bang Roy datang dan kita akan pesanin langsung karena ini makin siang makin ngantri. Gue mau pesen set 4. Hari ini biryani ada ya? Cakep. Set 4-nya 2. Terus pakai nasi biryani dua-duanya. Banjir ya mas. Mas, kalau gue nambah yang ini, kari udangnya 39.000, itu dia berapa udang? 3 kan? Jadi kemarin karena gue paket, jadinya 1 ya kan? Nah, jadi yang kemarin kalian lihat 39.000 itu ala carte, dapetnya 3 biji udang. Ini sekarang masih memberlakukan istirahat jam 3 nggak? Apa udah lanjut terus? Weekend doang. Jumat berarti tetap jalan terus bu ya? Gitu udah dapat okra belum sih? Gue kudu nambah okra kalau gitu. Okranya nambah 2. Nah, cakep. Cabe nggak usah, paria aja, paria goreng. Satu lagi juga. Seotong, nambahin nih bu, si otong bu, satu bu. Sekarang satu aja bu. Masih ada ayam ntar. Oh gitu, yaudah dua kalau gitu. Ayamnya gue minta dada dua-duanya mas ya. Ayamnya ini yang partner the best di nasi kandar. Emang bisa? Ya udah boleh potong. Ternyata bisa dipotong guys, gue baru tahu. Keprak, oh gitu, cakep. Ya, ini gue kemarin belum sempat ngasih tahu kalian rempah-rempah nasi kandar ya, itu semua dikasih tahu ada displaynya di atas. Ada cengkeh, ada kayu manis, ada bubuk kari ya bu ya. Ini panas. Papadum, iya bu, mau papadum kalau ada. Papadumnya berapa? Papadumnya 2. Sekalian lo set berapa nih mau bungkus? 4. Iya, nggak pakai mikir bu. Ini berjaya ya? Ya, berjaya tambah. Tambah okra. Sama sotong. Tambah paria, tambah okra. Sama papadum, terus minumnya air mineral aja bu ya. Yang dibungkus? Yang dibungkus set 4 ya 4. Juga. Ya. Kalau nggak nangis nanti ya. Update apaan bu? Udah set 4. Kagak usah udah. Nasi putih aja. Udah set 4. Bayar 5.000. Nggak apa bu, kasih aja bu bilangnya bu. Canda bu. Kita juga kurang nangis dia. Iya. Jadi 3, 4, 16, 300. Ya bu ya. Iya. Ini mah porsi sedang buat gua. Kan bu. Langsung gitu makan.
Gue kira nyasar, ternyata bener. Kayak kita bang, lu begitu nyampe, lu harus langsung makan. Wah, gue udah lapar banget nih. Lu udah nyiapin spesi perut lu untuk makan cepat sama gua kan? Gue tadi kan pagi ada acara, Heeh. sengaja nggak makan tuh, ngopi doang. Hari ini lu boxing. Hari ini boxing. Lu boxing habis ini ya? Oke, gue tantang dia boxing bareng gue. Gas, langsung begitu Bang Roy datang langsung gue todong piring. Begini ternyata ya, Gitu, tanpa Bang. settingan ya. Perkontenan duniawi ini harus dibikin sealami mungkin Bang. Netral mungkin, tanpa settingan mungkin ya. Yoi, tapi sebelum kita mulai lomba makan ini, gue mau nanya sama lu, seberapa lu mencintai dunia kuliner Bang? Sebenarnya gue cinta banget sama dunia kuliner, tapi gue menyadari kalau diri gue itu gampang gemuk, gen yang gampang gemuk gitu. Karena gue pun sekarang lagi berusaha nurunin berat badan nih. Berarti lu dulu gemuk Bang? Gue dulu basicnya gemuk. Ada satu momen kayak dulu kan dibully kalau gemuk kan ya. Iya, benar. Gue harus kurus nih. Walaupun gak dibully, at least kalau kita naksir sama orang susah tuh. Nah gue kebetulan waktu SD gue nembak cewek ditolak. Gara-gara gue gemuk. Gemuk, oke. Iya, itu jadi kayak apa ya, dendam pribadi. Nah, Gue harus jadi playboy gitu ya. bobo sama siapa? Itulah yang buat Bang Roy meledak pertama kali Bang ya? Iya, betul. Pertama kali gue bikin lagu itu sebenarnya lagu iseng sih, tapi ternyata membawa keberuntungan buat saya. Nah, itu dulu sama Zero One nggak sih Bang? Zero One masih Zero One. Panjang juga perjalanan lu. Panjang, jadi banyak lah lika-likunya. Ditolak juga, ditolak label maksudnya. Oh gitu, oke. Iya. Terus sekarang sama label apa? Sekarang belum, gue cuma titip edar doang di satu distributor. Oh kayak agregator gitu ya. ya? Nah balik lagi Bang, karena gua pernah lihat konten rapper lapar loh, dan waktu itu kalau nggak salah sempet ke warkop gue ya Bang ya? Iya, malam-malam ya bener. Bang. Jam berapa tuh Bang? Jam 12? Jam 12. Lu nggak ada. Nggak ada gue, baru pas balik. Pas Bang Roy datang, aduh gue nggak ketemu. Iya. Akhirnya abang ini baik hati sekali, humble sekali ngajak gue makan. Ih gue seneng banget Bang, pokoknya gue harus lomba makan sama lu. Ini lomba makan nih? Iya. Kemarin rekor ada yang paling cepat makan berapa lama? Gue Satu porsi? nggak sampai rekor cepet-cepetan sih. Kemarin gue banyak-banyakan aja. Oke. Hari ini nih porsi yang gue pesanin ke lo ini sebenarnya paket yang keempat, Paket 79.000. Isinya itu harusnya cuman ayam sama daging doang, sama Terus? udang. Tapi karena hari ini gue spesial mau lomba makan, gue tambahin sotong, gue tambahin pare, sama gue tambahin. Oh ini pare? Pare Bang. Ini Oh. pare dikasih bumbu merah Kayak sama cumi kayak ya? Nah, ada okra sama telur asin. Kenapa waktu itu gue bilang sama lo, gue suka banget sebenarnya sama Indian food sebenarnya. Kari. Apalagi nasi kandar, kari. Yes. Kalau ke Malaysia tuh udah pasti gue makan di nasi kandar. Gue tiap hari sampai bau ketek makan kari. Bawang ya. Efeknya memang betul ya. Betul. 1 minggu full dari pagi sampai malam gue makan kari terus. Tapi lu harus ada resikonya bau ketek. Benar. Karena kan bawang. Efek bawang. Jadi Betul. kita langsung aja. Lo siap Bang? Siap. Gaskan ya. 1, 2, 3, mulai. Min. Ini pakai tangan ya? Aman. Boleh, aman Enakan boleh. pakai tangan sih. Bener, kita bisa tangan guys. Rempah-rempahnya langsung berasa ya. Emang di bumbu merahnya enak banget sih. Dan hari ini kita kebagian nasi biryani Bang. Kemarin Biryani ya? gua kehabisan. Oh, Nasi gitu? putih, iya. Lu konten makan gini, boleh sambil makan nggak? Boleh. Sambil makan. Boleh. Sambil ngobrol. Boleh. Konten makan gini sehari berapa kali? Kalau udah kayak gini gue stop di 1 karena gue makannya banyak. Gue juga badan. Lomba nih, lomba gue. Menurut lo bumbu merahnya gimana Bang? Bumbu merahnya belum juga, potong ya. Coba yuk. Dia pakai paprika ya? Dia tuh dari cabai merah sebenarnya. Mungkin dari pabrikanya juga. Enak loh. Enak ya? Potongnya juga mantep. Tapi ini dia dari segi bumbu, karena kita nyampurin ke semuanya nih empat-empatnya. Jadi ada nyampur nih, pedasnya ada manis sedikit dari kuah kurma. Ada saus apa aja emang? Dia ada yang bumbunya udang, ada kari pedas, ada kurma, sama daging. Kare. Pakai papadam nih ya? Bener. Bang Roy mungkin boleh jago di ring, tapi kalau di ring meja makan ini, Ring meja makan ya? iya, gua berani jamin gue jago. Nggak mau kalah gue. Ini kayak opak ya Bang ya? Iya. Ini namanya papadam kan kalau papadam. di sana. Enak sih.
ngobatin kangen. Kayak restoran lo juga ngobatin kangen. Lo dulu pernah tinggal di Medan, Bang? Enggak sih. Tapi lo emang Iya, karena lo Batak orang ya? Medan kan. Sejak kapan sih Bang lo shifting ke tinju, Bang? Sejak apa ya? Sebenarnya kalau dipikir dari istri gue memang keluarga yang berhubungan sama tinju. Mertua gue tuh dokter tinju. Oke. Ada ipar gue, sekarang dokter tinju juga. Oh, Jadi memang jadi lo emang udah deket sama dunia tinju dari lama sebenarnya. dari lumayan lama. Bokap gue juga dari kecil gue kan nonton tinju. Zaman dulu di RCTI kan tuh. Bener. Pagi. Tuh, bete banget tuh kalau udah tinju. Gue Iya. juga harus nonton kartun. Iya benar. Gue bete banget sama Bener. tinju tuh. Nah, yang nge-trigger lo akhirnya gue masuk ke dunia tinju. Kan lo mungkin udah masuk di lingkungan itu udah lama kan. Tapi kan nggak sampai bikin lo putar gerak untuk oke, gue nyoba gitu. Itu udah dari kapan, Bang? Ditawarin main tinju. Oh, oke. Sebenarnya dulu sempet latihan, cuma gue dulu tinggal di Jakarta Timur, Bekasi situ kan. Cuma belum ada tempat yang pas menurut gua. Zaman itu Muay Thai lebih hype Benar. kan. Cuma gua lebih suka tinju sebenarnya, nggak pakai kaki kan. Nah, pas gua pindah ke Jaksel, wah ketemulah WSBC. Pas gua juga mau tanding tinju. Jadi emang kayak udah jalan Tuhan aja. Berarti udah berapa lama lo? OTW 2 tahun lah. Lama Kurang juga, lebih. Bang. Enggak juga sih, karena nggak rutin. Sorry ya, jemputan gua. Iya. Parkir lo ya. Bentar, parkir aja. Wah bahayanya gini nih. Jangan lupa, Bang. Cipratan. Ini ada udang. Wah, Menurut lo ayamnya bumbunya ngeresep nggak? coba lagi ya. Yoi. Banyak cuy. Gak apa-apa lah ya. Kita berantakan. Aman. Namanya juga makan nasi kandar pakai tangan. Orang lebih resep Bang lihatnya Bang dibanding pakai sendok. Iya bener. Bumbunya ya. Ini bukan kayak bumbu ayam yang bener-bener di Malaysia menurut gua. Guys, sesuatu terjadi, Iya. hujan, jadi kita berimprovise, pindah tempat. Konten makan gitu ya? Iya, ada aja gitu kalau udah outdoor musuhnya hujan. Iya. Sama ini nih, musik nih. Ini takutnya kopi karon nih. Nah, Nanti lu makan lagi kapan nih? malam. Lu juga harus di mana, Bang? Apa? Gua di Waringin. Lu coba ini. Iya. Lu dekat Pondok Gede lah ya. Iya. Tahu lu? Tahu. Hebat juga tahu. Gua dulu anak Jati Asih, Bang. Oh iya. Iya, Sekarang Banjir pindah? Jawa, tapi sekarang udah gue di Tangsel. Sendiri. Sama bini lah. Oh udah nikah. Udah, Bang. Anak satu. Kirain kan. Biar bisa bandel ya. Jangan dikat ya. Kebaca ya? Baca ya? Baca. Sama lu masternya sih. Wah gokil lu, udah mau habis. Nggak kenyang lu? Agak. Gokil. Gue lagi menjalani journey Hah? untuk ngalahin Tan Boy Kun. Kenapa? Karena gue kemarin habis kalah sama dia. Kalah apa ya? Gue melomba makan bakso, cepet-cepetan. Gue kalah. Hari ini gue lagi menantang diri gue untuk menjalankan journey. Lawan pertama yang gue pilih adalah lu, Bang. Waduh. Jadi nanti yang gue cupu akan dong. menantang orang-orang yang gue rasa ini harus gue kalahin untuk menuju ke bos terakhir si Tan Boy Kun. Tan Boy Kun emang kuat ya? Gila dia, Bang. Gila ya? Gila makanya. Gila. Kalau gitu sih sebenarnya dilatih kemampuan ya, Bang ya. Terlatih bener. Iya, karena dia kebiasa tuh dari zaman dia kuliah. Kontennya ya? Kontennya dia. Dan orangnya ternyata kecil ya? Doi. Kalau di video kayak gede loh. Parah, dia ya sekita lah Bang, sepantaran kita lah badannya. Lebih pendek dia kayaknya dari gua. Enggak. Sama, Sama ya? sama. Mungkin secara postur kelihatan kalau di jauh emang kayak kelihatan kecil ya. Kalau di konten dia tuh gua ngeliatnya kayak wah ini orang tinggi gede gitu. Agak. Tapi emang dia di badan segitunya dia menyimpan tenaga yang luar biasa. Tinju lah lu sama dia lah. Mau sih gua. Kalau gua latihan di WSBC sih gua siap melawan siapa aja, Bang. Ayo. Habis ini dia mau gua tantang. Latihan tinju. Tapi tips buat lo untuk orang yang mau memulai tinju, Bang. Gua tuh ini memperhatikan orang latihan tinju tuh udah dari pas Muay Thai berjaya kan. Kalau gua kan dari segi pemula kan beda kalau misalnya kalau lu dari segi yang udah latihan lama nih. Kalau gua orang pemula latihan untuk tinju tuh lebih capek daripada latihan untuk Muay Thai. Lu setuju nggak? Nggak juga. Sama sih menurut gua. Sama Cuma ya? Muay Thai itu lebih kompleks aja. Pukulannya lebih banyak jenisnya. Kayak ada elbow kan. Ya. Elbow terus dia ada kaki. Ya mungkin kalau lebih capek Muay Thai itu karena ada kakinya. Lu harus nendang-nendang kan. Benar. Kalau di tinju enggak, lu full power di tangan. Oh. Jadi temen gua sesat tuh nggak taunya. Ah, parah lo. Wah, lu
Gue udah belum habis nih, gimana? Gue udah ngabisin yang sisa-sisa doang nih bang. Udah. Akhirnya selesai juga. Ya ini sisa-sisanya. Saya akui memang kamu jago. Ini porsi 3 orang. Mungkin selain dunia makanan, gue harus salim sama lo. Tapi kalau dunia makanan mungkin Gue yang salim sama lu. Enggak gitu maksud gue. Gue di sini datang mau Gitu berburu maksud gue. sama Enggak, para enggak. suhu-suhu makanan. Enggak maksud gue kalau dari segi banyak-banyakan lama makan makanan, gue lebih sering berlatih daripada lo. Ya kan? Ya. Orang tuh jago karena sering kebiasa. Tapi gue suka konten-konten lu. Lebih Makasih, apa Bang. ya? Lebih natural menurut gue. Yoi, karena gue ke pinggir jalan, ke Iya, orang-orang kaki lima, biar dapat aja gitu maksud gue. Sebenarnya kalau makanan ini ya, gue sebagai penonton yang dinilai bukan wah ini ada ininya guys, dibuat dari ini guys, enggak gitu sebenarnya. Yang kita cari, lu makannya enak, sajiannya enak, iya kan? Karena kan nggak semua orang tahu, wah ini udang harusnya begini-begini. Iya. Iya sih. Iya. Kadang-kadang kayak teman-teman gue nontonin food blogger gitu atau reviewer makanan, wah dia makannya enak gitu. Iya. Itu doang yang dicari. Namanya YouTuber tuh orang nggak harus selalu nonton satu channel aja gitu. Betul. Orang bisa habis nonton gue, nonton siapa gitu. Punya karakter ya? Iya bener. Tergantung lo personalitinya cocok sama siapa. Makanya gue tidak kecil hati ya meskipun teman-teman gue yang mulai sama gue atau lebih duluan gue tuh terus gue didahuluin dan lebih sukses gue nggak apa-apa ya. Lu lebih dulu dari lu siapa? Ya ini, Mat Kiding sama Pak Bondan sama Bang Benu. Gue tuh ibaratnya 2015 gue mulai itu belum banyak yang mulai ngevlog makanan yang dedicated ya Bang ya. Oh, oke. Ratingan gue tuh kayak Gary Girianza, Ken Iya, iya. Engret, terus ada namanya enjoyaja.com, banyak lah. Baru ntar 2018, 17 muncul tuh di YouTube Magdalena, Next Carlos, Tanboy pun 2017. Oh, berarti lu senior mereka dong? Kalau dibilang mulai duluan, gue mulai duluan, tapi jago mereka. Tapi nggak apa-apa, yang namanya YouTuber, orang tuh bisa menikmati semua channel lah. Tergantung Iya. lo cocok di personality-nya siapa. Tapi Bang, gue mau jujur, gue udah lama banget pengen ketemu sama lo. Karena gue ngeliat lo adalah orang yang ibaratnya gampang beradaptasi. Kenapa lu bisa bilang gitu? Karena gue merhatiin lo dari rapper, tiba-tiba lo usaha liquid, tiba-tiba lo ke tinju, Iya. tiba-tiba lo ke otomotif. Maksud gue, lo tuh luas gitu loh Bang, nggak ada limitnya menurut gue. Iya, iya. True entertainer lah. Emang karena lo suka atau lo emang beradaptasi aja Bang maksudnya? Sebenarnya dua-duanya ya. Hmm. Tapi nggak tahu kenapa gue ngerasa ada faktor rezeki dari Tuhan juga. Setuju Kenapa kalau gue itu. bilang rezeki? Ya. Apa yang gue mainin tiba-tiba booming gitu loh. Betul. Let's say kayak waktu di tahun 2020 orang lagi pandemi, gue itu main motocross. Berapa kali konten gue trending di trail. Akhirnya temen-temen seleb main trail sama gue juga. Gue nggak ada ngeplan. Align aja jalurnya ya. Lain aja, gue ketemu partner gue di Liquid itu juga nggak sengaja. Gue juga dulu kan nggak tahu Liquid itu bisa dibikin di Indonesia. Oke. Liquid Vape ya, cuma kayak basa-basi doang. Lu baru kenal gitu kan, kayak cocok lo bikin Liquid. Gue nggak tahu kan, nggak gue follow up lagi. Nggak tahu kenapa gue nggak sengaja ketemu di Bali, yang endingnya gue bikin Liquid lah. Oh. Gitu. Nggak tahu kenapa, emang kayak dikasih jalan aja. Terus tinju yang terakhir juga, tiba-tiba tinju booming. Lo ngikutin setelah booming apa sebelum? Sebenarnya gue nggak ngikutin yang into banget, bener-bener expert di bidang itu. Industrinya ya. Di industrinya. Tapi lagi-lagi gue selalu dikasih Tuhan jalan gitu ya. Ketemu orang-orang yang langsung high levelnya gitu kasarnya. Terus juga di boxing, gue juga bisa ketemu orang-orang penting dan kebetulan Di vape pun juga. Betul, ya itu mungkin jalan Tuhan. Gue juga kalau dipikir kelebihan gue pasti banyak yang lebih hebat followers dari gue, terus juga lebih jago dan pastinya lebih muda, lebih keren dan lebih semuanya lah. Gue pengen nanya, mindset lo gimana untuk menyikapi itu? Karena ada orang yang dikasih tantangan baru, dunia baru, nolak, bukan bidang gue Iya. Pasti kan lo ada pikiran kayak gitu nggak sih Bang? Iya. Apalagi lo nggak pernah seriusin hal itu. Sampai akhirnya lo langsung, gue hajar aja. Apa sih mentality, apa sih mindset gimana yang harus lo punya? Karena gue dulu ngerasa gagal terus kan waktu gue belum nikah. Semenjak gue nikah, turning point-nya di gue nikah banyak banget rezeki Yang kebuka ya? ya, tapi juga yang tadi gue bilang mentalitinya karena kebutuhan juga. Benar. Semakin kesini tuh butuh jangka panjang tuh financial planning Bener. itu buat anak-anak segala macam. Kalau dulu tiap hari kerjaannya mikirnya party, Iya. gue dulu ya, badan gue lebih gede dari lu. Asli Bang. Jim, rumah gue di Jatiwaringin kan. Ah. Bangun jam 3 sore, jam 4 sore gue udah di FX, ada namanya Celebrity Fitness Iya, dulu, iya. sampai jam 11. Jam 11 tutup tuh. Iya. Sebenarnya latihannya bentar. Ya, ngobrolnya, benar. Ngobrol, lobby-lobby. Ngobrol, main ada HP, cewek, HP. kan. Habis jam 11 nyari makan, party. Pulang jam 4, jam 5 pagi, jam 6 pagi. Siklusnya gitu lagi. Siklusnya terus 3 bangun tahun jam lebih. 3. Duit nggak masuk banyak gitu. Numpang lewat doang. Tapi ternyata waktu gue itu kan gue ngerasa kayak hidup gue nggak ada gunanya ya. Iya. Ternyata gue di situ ketemu orang-orang penting. Di tempat Networking gym, ternyata lu networking. dapet. Di umur gue yang segini baru gue rasain. Jadi ternyata membuahkan hasil. kadang-kadang yang kita
anggap jelek, hidup kita hancur gitu, belum tentu hancur. Ya intinya lu serah aja lah sama Tuhan gitu. Kalau gue bukan asal suci ya, tapi gue sekarang nggak terlalu banyak plan sih. Gue let it flow aja. Karena gue yakin nggak mungkin kita dibikin susah makan. Kalau gue tarik kesimpulan berarti mindset lo adalah hardworking. Kalaupun ada kesempatan yang mungkin lo nggak bisa, hajar aja. Hajar aja. Gitu ya? Hajar aja. Gue dulu nggak tahu dunia vape, ada kesempatan. Kalau orang Batak ya, iya aja dulu. Kesempatan nggak bisa datang dua kali. Bener. Karena yang dinilai sekarang, orang kaya ini banyak di Indonesia. Betul. Yang susah, orang jujur cuy. Kalau lo jujur, kerjaan lo jelek, masih bisa dimaklumin. Lo diajarin, dipupuk sama nih orang kaya. Iya. Tapi kalau lo udah miskin, nggak jujur, mampus lo. Harsh truth ya? Iya. Kejujuran yang sangat pahit ya? Oke. Pahit cuy. Guys, gue abis ini oke mau ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Roy. Thank you banget Bang Roy. Siap. Thank you. Udah nemenin gue makan. Thank you ya. Udah jadi temen latihan gue makan cepet. Gokil nih. Doain gue nanti di kapan waktu gue harus bisa ngeliat Tan Boykun lagi ya Bang. Siap, pasti. Bar, seri 1 latihan menantang lo dan selanjutnya gue akan cari lagi lawan lomba makan berikutnya. Kalau misalnya mau subscribe channel Bang Roy ada di KRTV. KRTV. Dan Instagramnya Roy Ricardo, semua orang juga pasti udah tahu. Kalau kalian suka video, tolong share ke teman-teman kalian, subscribe channel Bungkus, suka upload 3 kali seminggu guys, rutin. Setiap hari Selasa, hari Kamis hari Sabtu, Selasa, Kamis Sabtu. Selasa, Kamis Sabtu. Apa namanya? Follow Lupa. Instagram gue @bungkusofficial, TikTok @bungkusofficial. Lo main TikTok juga nggak Bang? Baru main. Baru main ya? Namanya apa? Roy Ricardo. Roy Ricardo juga, @royricardo juga. Kalau kalian punya rekomendasi kuliner menarik boleh komen di bawah atau DM Yudis @yudisreutm Bang. Tapi kalau soal nyempik-nyempikin cewek, mungkin lo ada lawannya Bang. Nih, yang di belakang kamera nih. Kelihatan. Hobinya bikin second account Instagram sehari 100. Serius lu? Kemarin gue gapin, ada nih satu lagi nih, second account lo Yudis. Ivan Gunawan. 1, 2, 3 piece and too sweet.